Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Nuriza Razak dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. 21 Desember 2023, Universitas Hasanuddin kembali menyelenggarakan wisuda periode Desember tahun akademik 2023-2024. Bertempat di Baruga APP Terani, berikut berita selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin kembali menyelenggarakan wisuda lulusan program doktor, magister, profesi, spesialis, dan sarjana periode Desember tahun akademik 2023-2024. Pada periode ini, Universitas Hasanuddin menghasilkan 1.587 wisudawan dari 16 fakultas. Penyelenggaraan kegiatan wisuda pada sesi pertama dimulai pada pukul 9 pagi, secara luring di Baruga Andi Pangerang Petarani Universitas Hasanuddin maupun daring melalui via Zoom. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para wakil rektor, dekan di lingkup Universitas Hasanuddin, Majelis Wali Amanat, dan Ketua Senat Akademik. Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Rektor Unhas, menyampaikan ucapan selamat dan rasa syukur bangga disertai penghargaan kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studinya. Dan juga memberikan gambaran mengenai capaian Universitas Hasanuddin yang telah diraih sepanjang tahun 2023. Rincian wisuda berdasarkan fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi sebanyak 210 orang, Fakultas Hukum 69 orang, Fakultas Peternakan sebanyak 32 orang, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan sebanyak 49 orang, dan Fakultas Teknik sebanyak 511 orang. Yang pertama, hari ini kita bersyukur UNHAS kembali melakukan wisuda periode Desember, periode akhir tahun dengan jumlah 1.500 lebih, sehingga kita berharap para alumni di tahun depan kemudian mendapatkan kesempatan untuk meniti karir. Dan hari ini begitu banyak alumni-alumni kita yang memiliki prestasi yang baik, yang meningkat baik dari sisi indeks prestasi maupun masa studi yang semakin baik. Kita juga berharap bahwa dengan adanya penyerahan nama-nama ke Ikatan Alumni UNHAS, maka Ikatan Alumni UNHAS semakin kuat dan tentu juga memiliki kewajiban untuk kemudian merangkul alumni-alumni baru untuk supaya bisa bermitra di dalam membangun bangsa. Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Rektor Unhas, dalam wawancaranya mengatakan mengenai bagaimana universitas mendukung pengembangan karir para lulusan. Sempat booming di media sosial fenomena pick me girl dalam realitanya mendapatkan stereotip negatif dari masyarakat. Lantas apa yang memicu terbentuknya sifat pick me dan bagaimana harusnya lingkungan sosial menanggapi hal tersebut? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Belakangan ini, istilah pick me girl menjadi populer di kalangan pengguna media sosial. Netizen ramai membuat konten yang menggambarkan dirinya seolah-olah merupakan wanita yang memiliki sifat pick me, atau yang diberi sebutan dengan pick me girl. Beberapa juga justru membuat konten edukasi mengenai sifat pick me itu sendiri. Pick me girl merupakan julukan yang diberikan untuk seorang perempuan yang selalu berusaha membuat lawan jenisnya terkesan, dengan meyakinkan bahwa dirinya berbeda dengan perempuan lain. Pick me girl lekat dengan stereotip negatif di masyarakat, karena seringkali seorang pick me girl sampai merendahkan perempuan lain demi mendapatkan perhatian yang diinginkan. Berbagai perspektif dan tanggapan pun hadir di masyarakat. Ada yang menganggapnya sebagai hal yang sah-sah saja untuk dilakukan. Ada pula yang menanggapinya dengan kebencian, bahkan cenderung menghindarinya di lingkungan sosial. Pandangan lain justru menyebutnya sebagai korban dari sistem patriarki yang telah tertanam sejak lama di tengah masyarakat. Terkait faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sifat pick me dan bagaimana seharusnya lingkungan sosial menanggapi fenomena pick me girl ini, dari kacamata sosiologi, Dr. Andes Muhammad Iqbal Latif MSI, dosen sosiologi Unhas angkat bicara. Ya, saya kira memang isu mengenai
pick me ya itu ya, adalah bagian dari isu-isu yang terkait dengan fenomena postmodernisme ini ya. Betul. Jadi kalau kita melihat apa yang menjadi fenomena di dalam masyarakat kita itu, maka sebenarnya ini adalah bagian daripada adanya rasa in group yang berlebihan, ya. Jadi rasa in group yang berlebihan ini yang menganggap kelompoknya itu lebih bagus daripada kelompok yang lain, bahkan cenderung untuk menyatakan kelompok yang lain itu adalah lebih rendah dibanding kelompoknya itu. Ini yang kemudian menyebabkan terjadinya benturan-benturan atau friksi-friksi atau mungkin juga konflik-konflik di dalam masyarakat itu yang diakibatkan karena adanya rasa induk yang berlebihan. Jadi memang secara sosiologis manusia itu kan cenderung sifatnya berkelompok ya. Nah, di dalam proses berkelompok inilah kemudian ada namanya nilai-nilai dan norma yang dibangun dalam kelompok tersebut ya. Sehingga kemudian kelompok inilah yang menjadi asas dari setiap individu itu, yang inilah yang kemudian menciptakan rasa in group gitu ya. Jadi kalau misalnya macam saya, ya tentu saya merasa in group saya itu adalah sosiologi. Begitupun juga yang lain ya. Rasa in group itu kan sebenarnya sifatnya normal saja ya. Normal saja, dan itu tidak ada istilahnya, tidak ada sesuatu yang sifatnya negatif ataupun positif di situ ya. Tetapi kemudian ketika rasa ini berlebihan ya, itu yang kemudian dia menimbulkan misalnya fanatisme di dalam kelompok itu ya. Itu yang kemudian menimbulkan sikap seolah-olah menyatakan bahwa kelompoknya yang lebih bagus dibanding kelompok yang lain, bahkan cenderung merendahkan kelompok yang lain. Nah, fenomena ini saya kira memang dalam konteks dalam kehidupan bermasyarakat ya, apalagi berbangsa dan bernegara ini, saya kira ini juga sering kita jumpai di dalam interaksi sosial yang lebih luas. Iya, saya kira kan sistem patriarki ya atau paternalistik ini kan adalah merupakan bagian dari sistem yang sifatnya berdasarkan kepada perspektif feudalistik ya. Ya, tapi kemudian saya kira dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini, maka fenomena itu saya kira perlahan tapi pasti itu akan kemudian mengalami penyusutan ya, atau akan mengalami kondisi yang sudah bertolak belakang dari fenomena feudalistik itu. Nah, contoh misalnya ya, di dalam kita berkeluarga saja ya. Nah, ini untuk pemilu misalnya pemilu 2024 nanti ya. Nah, itu kita walaupun misalnya seorang kepala rumah tangga, misalnya ayah sebagai seorang rumah tangga, ya, itu tidak bisa lagi mendikte istrinya atau anak-anaknya untuk memilih calon tertentu misalnya, ya. Nah, beda dengan dulu. Kalau yang dulu itu misalnya ayahnya pilih A, maka biasanya dipilih oleh istrinya maupun anak-anaknya. Kalau sekarang dengan fenomena yang makin terbuka ini, situasi sosial yang makin terbuka, ya, kemudian akses informasi juga makin banyak, gitu. Nah, sehingga kemudian itu yang menjadi referensi bagi seseorang, ya, untuk menentukan pilihan-pilihannya. Nah, dalam konteks ini saya kira memang bagaimana kemudian perempuan itu diposisikan untuk ikut menentukan pilihannya, saya kira memang era sekarang ini era di mana munculnya banyak tokoh-tokoh perempuan ya, munculnya kemudian banyak sekali perempuan-perempuan yang hebat sekarang ini, itu yang memberi inspirasi ya dari kepada perempuan-perempuan lain bahwa mereka itu juga sejajar dengan laki-laki.
bahwa kalau dulu misalnya laki-laki yang memilih misalnya pasangannya, dan itu perempuan harus pandai-pandai membawa diri, maka itu juga bisa terjadi pada era sekarang ini, di mana perempuan juga punya kemampuan untuk memilih pasangannya, ya, tidak lagi dipilihkan tapi memilih pasangannya sendiri berdasarkan kriteria yang dimiliki. Jadi saya kira memang inilah yang menjadi fenomena atau perkembangan daripada akses informasi, ilmu pengetahuan yang berkembang, ya, pendidikan perempuan yang makin maju, gitu, dan juga interaksi-interaksi sosial, ya, pola-pola hubungan sosial perempuan itu yang juga makin meluas, ya, sehingga kemudian fenomena-fenomena feudalistik itu juga tidak sekarang ini sudah mengalami pergerusan nilai, ya. Tentunya sudah tidak jadi sebagai hal yang mendominasi dalam kehidupan sosial sebuah masyarakat atau sebuah keluarga misalnya. Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Hasanuddin menyelenggarakan workshop yang membahas tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal jalur reguler. Lantas apa saja tahapan yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal? Simak berita selengkapnya. Workshop tata cara pendaftaran sertifikasi halal jalur reguler yang dilaksanakan oleh Universitas Hasanuddin melalui Lembaga Pemeriksa Halal Unhas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal jalur reguler. Hal tersebut dikarenakan menurut fakta di lapangan, masih banyak pelaku usaha yang minim pengetahuan akan proses untuk mengikuti sertifikasi halal. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM pada Sabtu 23 Desember 2023 dan terbuka seluas-luasnya kepada para pelaku maupun calon pelaku usaha secara gratis atau tidak mengungut biaya apapun. Perizinan legalitas usaha, khususnya bagaimana cara pembuatan NIB, kemudian izin edar, apakah itu SPPT ataupun izin edar BPOM, termasuk tadi kami menjelaskan juga soal merek dagang, karena di dalam membuat PGT itu harus ada desain label kemasan. Dalam kemasan itu kan harus ada merek dagang. Sehingga itu tadi beberapa hal yang kita sampaikan dalam proses workshop tadi. Jadi sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, sekarang ini sudah punya sistem terintegrasi yang namanya OSS. Jadi masyarakat sekarang dimudahkan untuk bisa mengurus perizinan, termasuk perizinan untuk usahanya yang dapat diakses di laman OSS. Jadi ada dua kelompok besar di OSS. Itu yang pertama adalah kategori kelas usaha mikro kecil dan non usaha mikro kecil. Usaha mikro kecil itu ada persorangan dan badan hukum. Jadi persorangan ini basic utamanya adalah NIK. Jadi seluruh warga negara yang sudah terdaftar punya NIK inilah yang menjadi dasar untuk data dasar untuk membuat NIB. Sedangkan untuk badan usaha nanti dia adalah data dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM sebagai dasar penerbitan izin untuk badan usaha yang diterbitkan. Workshop tersebut menghadirkan narasumber baik internal maupun eksternal Unhas dan diselenggarakan secara hybrid, yakni secara offline di gedung LPPM Unhas dan secara online melalui via Zoom meeting. Oh ya, baik. Terima kasih Unhas TV sudah berkunjung ke sini. Kenapa workshop ini menjadi penting? Karena di lapangan ketika kita melakukan pemeriksaan itu ternyata di pelaku usaha itu masih terkendala dengan pengetahuan mereka bagaimana caranya mendaftar melalui jalur reguler. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beberapa pelaku usaha itu masih bingung untuk masuk di sistem ketika mereka akan melakukan proses sertifikasi halal, dan sekira alasan inilah yang menjadi kami untuk menginisiasi bagaimana supaya ini bisa dijalankan di kegiatan ini, kira seperti itu. Untuk kriteria ini sebenarnya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu yang kemudian selanjutnya ditekankan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu bahwa seluruh produk makanan dan minuman dan
jasa yang beredar di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi siapapun pelaku usaha yang memiliki usaha tentu harus melakukan sertifikasi halal. Jadi untuk kriterianya itu kalau mereka punya produk, maka mereka harus melakukan sertifikasi, ya seperti itu. Kepala Pusat Pemeriksa Halal LPPM Unhas, Dr. Insinyur Naharia SPT MP IPMCP, yang merupakan salah satu pemateri dalam workshop tersebut, menjelaskan bahwa jalur sertifikasi halal ada dua, yakni self-declare dan jalur reguler. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Nuriza Rasad beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.